Kemudian yang ketiga, kita dapat tahu sesuatu tentang Allah, tapi tidak semuanya. Berbeda, sebagian atau sebagian. Nah, posisi yang tadi ini kita bilang dengan realisme. Realisme. Posisi kita tidak tahu sesuatu tentang Allah. Ini yang disebut dengan dogmatisme. Kemudian posisi bahwa Allah sama sekali tidak dapat diketahui, ini yang disebut dengan ya, untuk berikutnya, seterusnya kita sebut dengan adalah agnostikisme. Agnostikisme. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kita silakan, tidak ada saya akan lanjutkan. Nah, tokoh-tokoh agnostikisme ya, yang terkenal adalah David Hume, Immanuel Kant. Immanuel Kant ini tadinya seorang nasionalisme yang percaya ada Allah, yang seorang teis juga. Tapi kemudian dia membaca bukunya David Hume, akhirnya menjadi seorang agnostik yang tadi yang percaya bahwa kita tidak bisa tahu tentang kebenaran tentang Allah. Ya, David Hume adalah seorang skeptik. Kemudian nanti ada sedikit variasi, ada juga yang namanya ya, jadi dia namanya agnostikism ini oleh Jair. Ini sih variasi dari agnostik, tapi intinya sama. Oke, sekarang kita mau lihat argumen-argumen yang mendukung apa argumen mereka ya. Nah, David Hume di dalam bukunya ya, dia bilang segala sesuatu yang tidak dapat segala pernyataan yang berhubungan dengan kerohanian atau berhubungan dengan Allah yang tidak dapat demonstrasikan, tidak ada angka-angka yang pasti gitu. Kemudian tidak juga memiliki bukti-bukti yang bisa kita lihat, itu cocoknya dibuang ke dalam api. Di buku-buku teologi, buku-buku tentang Allah, buku-buku kerohanian, itu cocoknya dibuang ke dalam api. Itu David Hume. Kenapa? Karena David Hume memiliki dua proposisi, ada dua tesis dia. David Hume. David Hume bilang bahwa sebab akibat itu didasarkan pada kebiasaan atau pengalaman. Itu proposisi dia yang pertama. Yang kedua, pengetahuan akan Allah yang bersifat
analogi itu sangat bermasalah. Pengetahuan yang bersifat analogi itu sangat bermasalah. Nah, di dalam banyak apologetik ya, kita akan ketemu dengan banyak pernyataan atau klaim-klaim yang dibuat para pemeluk satu metodologi tertentu ataupun satu penganut worldview tertentu. Nah, dalam buku I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist itu, Norman Geisler dengan Frank itu memberikan satu tips satu taktik yang bagus. Ini saya hapus dulu, clearkan semuanya. Jadi namanya itu roadrunner tactic. Roadrunner tactic. Jadi ini adalah taktik yang diambil dari sebuah film kartun, Roadrunner. Saya tidak tahu berapa banyak dari Bapak Ibu saudari yang pernah nonton film ini ya. Roadrunner. Ini ayam yang larinya cepat gitu. Coba ya saya. Coba saya sharekan ya. Oke. Nah, saya lihat ini ya. Nah ini si coyote-nya ya. Dia berusaha untuk menangkap si Roadrunner terus. Nah, itu Roadrunner. Oke. Nah. Oke. Nah, jadi si coyote itu ya, si serigalanya itu dia berusaha untuk tangkap si ayamnya itu, tapi justru ya saking ambisiusnya dia mau
kejar, malah dia akhirnya sampai kebablasan lautin jurang, dia jatuh sendiri. Jadi ini road runner taktik, artinya eh, seseorang atau misalnya penganut suatu metodologi atau penganut suatu worldview atau penganut suatu paham, dia membuat satu klaim, dia membuat sebuah kalimat, tetapi kalimat itu sendiri justru menghancurkan dirinya sendiri. Jadi orang seringkali bilang ya, self defeating statement, self defeating statement. Jadi sebuah pernyataan yang menghancurkan dirinya sendiri. Nah, kita akan banyak memakai taktik ini di dalam banyak pembahasan tentang metodologi, termasuk tentang agnostik. Nah, kita kembali ke Oke. Nah, kita ambil contoh, misalkan David Hume. Nah, dia bilang hubungan sebab akibat tidak perlu dan tidak dapat digunakan karena hubungan itu didasarkan pada kebiasaan. Nah, ini adalah proposisinya si David Hume. Ini posisinya dia. Pengetahuan akan hubungan sebab akibat muncul dari pengalaman si David Hume. Pengalaman. Itu isiannya. Jadi hubungan sebab akibat itu bukan hanya, itu bukan sekedar di pikiran a priori istilahnya, hanya di pikiran, oh dunia ini bisa, bumi kita bisa begitu tepat kadar oksigennya, bisa begitu tepat kemiringan orbitnya, bisa begitu tepat jarak dengan mataharinya. Nah, itu kan semua di pikiran. Nah, si David Hume ya, oleh karena itu pasti ada pendesainnya, pasti ada desainernya. David Hume tidak setuju itu. Ya. Dia bilang hubungan sebab akibat itu tidak dapat digunakan, ya. Tidak bisa dipakai untuk sebagai argumentasi mencari tahu tentang Allah, ada Allah atau tidak. Kenapa? Karena hubungan itu bukan hanya, itu sebenarnya berdasarkan pengalaman, berdasarkan kebiasaan. Jadi bukan hanya di pikiran a posteriori, ya, tapi berdasarkan pengalaman. Nah, dia bilang begini, ketika suatu peristiwa yang diamati terjadi segera setelah peristiwa lainnya secara berulang-ulang, kita mulai membentuk ide, pemikiran bahwa suatu peristiwa itu terjadi karena peristiwa lainnya itu. Secara singkat, pemikiran sebab akibat berdasarkan kepada ya kebiasaan atau pengalaman. Kebiasaan atau pengalaman.
Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanya ya. Ini dia. Kemudian kita lanjutkan gabungan beberapa peristiwa membuat seseorang percaya atau mengusulkan bahwa ada hubungan antara peristiwa itu. Namun hubungan atau kaitan ini dapat diketahui, itu jawabannya, dapat diketahui hanya secara sederhana dipercayai, hanya secara sederhana dipercayai karena pengulangan peristiwa-peristiwa tersebut. Kalau sudah ya, kita akan lihat contohnya ya, apa maksudnya ini kebiasaan. Jadi hubungan sebab akibat itu didasarkan kepada pengalaman atau kebiasaan. Misalkan penyebabnya. Kalau saya membenamkan kepala seseorang 10 menit di dalam air, akibatnya orang itu akan mati. Nah, jadi dia berkata bahwa pengetahuan itu, hubungan sebab akibat itu diketahui berdasarkan ya, kebiasaan pengalaman. Benamkan satu orang 10 menit di dalam air, kepalanya mati dia. Atau jangan-jangan itu hanya kebetulan, mungkin dia lagi sakit kali. Orang kedua coba dibenamkan lagi kepalanya 10 menit, mati juga dia. Untuk memastikan lagi benarkah ada hubungannya, akhirnya dicoba lagi orang ketiga, ya, orang keempat, dia mati semua. Akhirnya dari situlah bisa diambil kesimpulan bahwa kalau saya membenamkan kepala orang 10 menit dalam air, maka akan mengakibatkan orang itu mati. Jadi menurut si David Hume ini, argumen sebab akibat itu tidak bisa dipakai dengan berkaitan dengan Allah. Kenapa? Karena tidak ada pengalaman. Kita tidak lihat pribadinya menurut si David Hume. Kita juga tidak ada pengalaman yang berkaitan dengan itu, sehingga tidak valid, ya, tidak bisa dipakai untuk mengargumentasikan tentang Allah. Nah, itu
argumentasinya si David Hume. Namun ingat ya, selalu ada kemungkinan yang namanya post hoc fallacy. Post hoc fallacy di sini ada. Namun selalu ada kemungkinan post hoc fallacy. Apa itu post hoc fallacy? Jadi post hoc fallacy ini bahwa peristiwa terjadi setelah peristiwa lainnya bahkan secara teratur, namun bukan karena disebabkan oleh peristiwa yang satu itu. Ya, peristiwa-peristiwa setelah peristiwa lainnya kurang satu kata. Peristiwa-peristiwa terjadi setelah peristiwa lainnya, bahkan secara teratur, namun bukan karena disebabkan oleh peristiwa yang satu itu. Jadi yang namanya post hoc fallacy, kita ambil contoh biasanya matahari terbit, kemudian ya, kalau kita dengar ayam berkokok, nah itu adalah penanda atau petunjuk matahari sudah terbit. Ayam berkokok, matahari sudah terbit. Kalau kita buka rumah, buka jendela, ya matahari sudah terbit, ayam sudah berkokok. Nah, hal ini bisa menyebabkan satu kesalahan dalam logika yang post hoc fallacy. Padahal tidak ada hubungannya. Kemudian, tetapi bisa jadi ada orang mungkin sampai punya pemikiran matahari terbit karena ayam berkokok. Setiap kali ayam berkokok pasti matahari terbit. Padahal bukan karena ayam berkokok matahari terbit. Ingat ada satu kali ada cerita buat anak-anak ya. Saking ayam jantannya keterangan pada waktu udah malam ya, disinari sama bulan ya, bulannya pas bulan purnama dia pikir itu matahari, kemudian ayam jantannya berkokok, akhirnya semua binatang di peternakan itu bangun, wah sudah pagi, sudah pagi. Jadi kalau ayam berkokok matahari muncul. Nah, benar bahwa biasanya ketika ayam jantan berkokok matahari sudah muncul, tetapi
matahari muncul bukan disebabkan oleh karena ayam berkokok, jadi tidak ada hubungan. Ya, baik, kita lanjutkan. Di sini ada pertanyaan. Jadi argumentasi David Hume, oleh karena kita yang tidak punya pengalaman dengan Allah, kita juga tidak melihatnya, sehingga argumen sebab akibat yang dipakai oleh orang teis untuk mendukung tentang Allah itu tidak dapat dipakai, tidak perlu, tidak dapat dipakai. Oke, kemudian jawab kita, hubungan sebab akibat. Ini jawab kita, bukan tidak dapat dibenarkan. Dengan kata lain, hubungan sebab akibat bisa dipakai sebagai metodologi seseorang mengetahui Allah dan kebenaran. Kemudian, nah kalau kita memakai tadi ada di sini, kita pakai run taktik, ya. Taktik. Pernyataan ini ini adalah self-defeating statement. Pernyataan yang menghancurkan dirinya sendiri. Kenapa? Hume bilang begini, hubungan sebab akibat tidak perlu, tidak dapat digunakan karena hubungan sebab akibat itu didasarkan pada kebiasaan. Nah, kenapa ini dikatakan ini self-defeating statement? Karena ketika David Hume membuat proposisi itu, membuat pernyataan ini, bahwa hubungan sebab akibat tidak perlu dan tidak dapat digunakan karena hubungan itu berdasarkan pada kebiasaan, dia memakai pikiran, bukan pada dia tidak memakai pengalaman kebiasaan. Ketika dia membuat klaim ini, proposisi ini, hubungan sebab akibat tidak perlu dan tidak dapat digunakan karena hubungan itu berdasarkan karena bahwa kamu sendiri sedang menggunakan hubungan sebab akibat yang di mana tidak ada unsur kebiasaan, tidak ada unsur pengalaman, tetapi hanya menggunakan pikiran. Hubungan sebab akibat tidak perlu dan tidak berdasarkan karena hubungan itu dasar pada kebiasaan. Nah, kamu di situ juga dengan pikiran, dan itu hanya berupa ide. Jadi ini adalah self-defeating statement. Nah, sesuatu yang kontradiksi dengan dirinya sendiri jelas sudah pasti salah, ya, tidak benar. Baik, sampai sini bisa ditangkap. Kalau oke, saya akan lanjut ke proposisi dia yang satu lagi. Ini argumen kaum agnostik yang satu lagi.
Kita lanjut ya. Mengetahui Allah dengan menggunakan analogi sangat meragukan. Ini adalah proposisinya Hume yang kedua. Bahkan kalau seseorang ingin berkata bahwa setiap peristiwa pasti ada penyebabnya, walaupun demikian, ia tidak dapat membangun pengetahuan mengenai Allah dan fakta ini karena analoginya sangat lemah. Dalam bukunya Dialogues Concerning Natural Religion, Hume mempertahankan bahwa penyebab alam semesta bisa jadi satu, berbeda dari intelijensi manusia karena ciptaan manusia berbeda dari ciptaan alam, terbatas karena efeknya terbatas, yang manusia terbatas bisa berarti mungkin ya penyebabnya juga terbatas, tidak sempurna karena ada banyak ketidaksempurnaan dalam alam, berarti mungkin penyebabnya juga tidak sempurna, namun dia merupakan satu faktor tentang dosa di situ. Banyak karena penciptaan dunia tampak lebih seperti hasil percobaan trial dan error dalam jangka waktu yang lama dari banyak dewa-dewi yang bekerja sama. Kemudian jantan betina, karena seperti inilah manusia berkembang biak. Jadi kalau begitu berarti apa Allahnya juga jantan dan betina? Sangat lemah, ya, sangat meragukan. Anthropomorphic, seperti manusia, punya tangan, hidung, mata karena yang dimiliki ciptaannya. Karena tidak ada orang teis yang mengakui bahwa analogi ini menuntun kepada dewa-dewi yang seperti manusia. Hal ini membuat kita berada dalam skeptisisme mengenai sifat yang katanya penyebab dunia ini. Jadi sangat meragukan. Oleh karena itu, ya David bilang kita ya tidak bisa tahu tentang Allah, ya. Karena kalau Allah dilihat dari ciptaannya, apa Allah seperti manusia, apa Allah jantan betina, ada banyak ketidaksempurnaan dalam dunia ini, apa Allah juga seperti itu, ciptaan yang terbatas, apa ya Allah juga seperti itu, masa Allah seperti itu, jadi meragukan, sehingga dia sampai di posisi yang skeptik, yang berkata bahwa kita tidak tahu tentang Allah, tidak bisa tahu tentang Allah. Kemudian bagaimana jawaban kita merespon, tidak merespon. Kita merespon serupa, tidak mungkin Hume dapat menyangkal semua kemiripan antara dunia dan Allah, karena jika demikian berarti ciptaan harus secara total berbeda dari penciptaannya. Berarti
efek harus sangat berbeda dari penyebabnya. Kita katakan kalimat ini juga ya, ini self-defeating statement. Ini self-defeating statement ya. Menghancurkan atau menyanggah dirinya sendiri. Menyanggah atau menghancurkan dirinya sendiri. Ya. Kenapa? Karena kecuali seseorang memiliki pengetahuan tertentu akan si penyebab yang kita sebut Allah, tidak ada dasar untuk menyangkal kemiripan dengan efek atau ciptaannya. Oleh karena itu, tidak ada dasar bagi seorang agnostik untuk berkata bahwa Allah secara total harus berbeda dari ciptaannya. Kalau begitu, kalau dia bilang begitu, Allah harus secara total berbeda dari ciptaannya, berarti dia bukan lagi seorang agnostik. Berarti kamu tahu dong sesuatu tentang Allah. Kamu bukan lagi seorang agnostik. Jadi ini ya self-defeating statement, pernyataan yang menyanggah dirinya sendiri. Ya, seorang agnostik nggak mungkin ngomong gitu. Jadi si Hume bilang, mengetahui Allah dengan menggunakan analogi meragukan. Karena masa Allah begini loh, kan kamu bilang katanya kamu tidak dapat tahu tentang Allah, tidak tahu Allah bagaimana. Loh, kenapa kamu bisa bilang mengetahui Allah dengan analogi itu ya meragukan? Berarti kamu sudah punya pengetahuan tertentu dong tentang Allah, sehingga kamu bisa bilang bahwa membandingkan Allah dengan analogi itu meragukan. Nah, ini ya self-defeating. Jadi pernyataan yang mengkontradiksi diri sendiri adalah ya, pernyataan yang salah. Nah, proposisi Hume ya, dua-duanya salah, mengkontradiksi ya, dirinya sendiri. Baik, ini adalah dua proposisi terkenal dari Hume. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak pertanyaan, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke argumennya Immanuel Kant. Kant ini tadinya seorang rasionalis yang percaya ada Tuhan, tapi ketika membaca bukunya Hume akhirnya menjadi seorang agnostik. Nah, apa argumentasinya Kant? Hume dan Kant adalah dua tokoh yang terkenal, meskipun ada nama-nama lainnya seperti J. Ayer tadi dengan Paco gnostiknya, tapi itu akan ngejelimet ya, bahasanya sangat ngejelimet. Jadi yang saya ingin sharekan, yang saya bagikan dalam kelas apologetik ini, ya setidaknya Anda tahu
garis besar apa itu agnostik dan apa argumen mereka. Baik, kita masuk sekarang ke ini argumennya Immanuel Kant. Oke, baik. Nah, oke, sebentar. Agak bersih, saya mute dulu. Oke, kita cek 1, 2, 3. Oke, terdengar? Oke, kita masuk ke argumentasinya Immanuel Kant sekarang. Kedengaran ya? Tes cek 1, 2, 3. Jadi kan bilang gini, mustahil mengetahui realitas. Ada perbedaan antara mengetahui dan eksistensi sesuatu itu sendiri. Jadi argumentasi dari Immanuel Kant, seseorang dapat tahu apa sesuatu itu bagi dia, tetapi orang itu tidak akan pernah tahu apa yang ada dalam sesuatu itu sendiri. Jadi kan mau bilang yang kita ketahui itu hanya yang kasat matanya saja, yang nampak luarnya saja. Tapi yang sesungguhnya itu tidak dapat diketahui. Jadi dengan kata lain, kita hanya tahu ini yang terkenal ya. Setelah itu kita hanya tahu fenomenanya saja ya. Jadi menurut kalian kita hanya tahu fenomenanya saja, luarnya saja, kulitnya saja, tapi bukan nomenanya ya, tolong isinya, bagian dalamnya. Jadi kan mau mengatakan ya, kalau misalkan kamu ketemu seseorang yang kamu tahu hanya kulit luarnya doang, misal, saya tahu misalkan saudari Yerli, dia seorang wanita, kemudian dia suka pakai rok, itu baru fenomenanya saja, kulit luarnya saja. Tapi kamu tidak tahu
yang sesungguhnya, ya, sesungguhnya seperti apa. Ini argumennya si Immanuel Kant. Jadi ada jurang yang tak dapat diseberangi antara dunia nyata dan pengetahuan kita tentang dunia nyata. Kita harus tetap agnostik terhadap realitas. Kita hanya tahu bahwa itu atau realitas ada di sana, tapi tidak akan pernah, tidak dapat pernah tahu apa itu. Ya, jadi Immanuel ada, ya, sehingga apologet seringkali ketika membahas tentang argumen Immanuel Kant ini seringkali bilang ya karena namanya Kant ya, we can know the truth ya, sesuai dengan namanya ya, maksudnya Kant tidak dapat we can know the truth. Yang kita tahu hanya luarnya saja. Itu argumennya si Kant. Oke, jawab kita apakah mungkin untuk tahu apakah sesuatu itu tanpa mengetahui tentang sesuatu itu. Oke, saya pinjam ya. Apa mungkin untuk tahu apakah sesuatu itu tanpa mengetahui tentang sesuatu itu? Jadi seperti yang saya sampaikan di pendahuluan pelajaran ini, sekarang kita main-main dengan kata-kata ya, apologetik gitu. Jadi apakah mungkin untuk tahu apakah sesuatu itu tanpa mengetahui tentang ya sesuatu itu? Apakah sesuatu itu dan tentang sesuatu itu? Ini saya hapus dulu, nggak ganggu. Ya. Bahkan suatu makhluk aneh yang belum pernah dilihat seseorang sebelumnya diamati atau diketahui eksis, kecuali makhluk itu memiliki beberapa karakteristik yang dapat dikenal ya, secara kasat mata ya, fenomenanya seperti ukuran badannya, warnanya, gerakannya. Bahkan sesuatu ya, yang tidak kelihatan pastilah meninggalkan efek-efek atau jejak agar bisa diamati ya, contohnya angin ya. Oke, kita ambil contoh misalkan dari grup orang tua grup mengeluarkan suatu produk baru, bentuknya kita tidak pernah lihat. Nah, kita nggak tahu nih, ini berapa ini, ya, fungsinya apa. Tapi tetap saja bahwa agar ya kita bisa sampai di kesimpulan barang apa itu, ya, pertama kita harus ya, melihatnya terlebih dahulu, ya, mengamatinya terlebih dahulu. Baru kita bisa tahu ya, itu barang apa. Ya, kalau tanpa diamati dari kasat luarnya, ya, kita tidak akan pernah tahu. Kita amati dari kasat luarnya, kita temukan tulisan misalkan, oh itu creamer, ya. Kalau kita tidak amati dari luarnya, kita baca tulisannya atau apa, ya kita tidak akan tahu. Jadi mengetahui tentang sesuatu itu bisa membantu kita mengetahui apa itu ya, sesungguhnya.
Oke, kemudian kita lanjutkan yang sini. Tidak mungkin menyatakan apa sesuatu itu tanpa secara bersamaan menyatakan sesuatu tentang barang itu. Sesuatu tentang barang itu. Ini sudah. Kemudian banyak lagi. Argumentasikan juga menghancurkan dirinya sendiri. Self-defeating statement juga. Kan mengakui bahwa apa yang dapat kita ketahui itu hanya nampak luarnya, bukan isi yang sesungguhnya. Nah, ini juga bukanlah posisi agnostik. Dia mengajarkan bahwa kita tidak dapat tahu apa-apa. Karena kan bilang, oh yang kamu tahu itu hanya luarnya, bukan isinya. Loh, kamu tahu dari mana? Karena kamu agnostik, nggak tahu apa-apa. Kamu bisa prediksi diri sendiri, sudah pasti sama. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Oh iya, ya, by the way, saya ingin tahu dari kita yang ikut kelas online ini, termasuk dengannya di Gates, berapa orang yang ambil kreditnya, ya, yang sungguh-sungguh ambil kelas ya, kredit, dan berapa orang yang hanya menjadi pendengar. Karena ya, saya perlu tahu untuk saya nanti buat soal ujiannya juga nanti paper-paper yang dikumpulkan, saya tahu ya, saya harapkan siapa saja dikumpulkan paper karena dia ambil kredit kan, SKS. Di Gates, halo yang di Gates, coba tolong ketik di laptopnya Kalina ada berapa orang kalian yang ambil kelas dan berapa orang yang menjadi pendengar. Wih, tolong Diun Muri. Ini Pak Sandi pendengar, Pak Ali pendengar, Pak Fremi yang di kelas ya. Fremi, Pak Andi yang di kelas, yang dua. Nih. 5 orang hadir, 1 sakit, berarti ada 6 orang yang di kelas ya. 6, Pak Fremi 7, Pak Andi 8. Oke, berarti ada 8. Baik. Oke, Penjil Effendi pendengar. Tukang audit Penjil Effendi nih ya. Oke, Pak Danias pendengar, ambil kelas berarti 9 ya. Oke, 9. Ya, kita terus dulu. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kemudian kita lanjut. Ini juga argumennya dari Kant ya. Jadi Kant menyebutnya antinomi. Jadi ini satu istilah baru, antinomi. Apa itu antinomi? Nah, ini sudah kasih keterangan di dalam kurungnya. Itu adalah kontradiksi antara dua prinsip penalaran logika manusia, antinomi. Jadi kan yang katakan bahwa kepercayaan atau iman kepada Allah itu meragukan. Ya. Kenapa? Karena ada antinomi ini. Nah, apa saja antinomi itu? Ini. Bukan hanya ada jurang yang tidak dapat dilalui antara mengetahui dan eksistensi sesuatu itu sendiri, tapi ada juga kontradiksi antara kemauan kita dengan sifat atau dari realitasnya. Yang kata itu agak diabaikan saja ya, teman-teman. Contohnya adalah antinomi waktu. Jadi antinomi waktu. Nah, argumennya bilang gini, kalau dunia memiliki permulaan waktu, maka sebuah waktu yang tidak terbatas pastilah telah berlalu sebelum dunia mulai.
Tapi hal ini mustahil karena sebuah waktu yang tidak terbatas tidak akan pernah bisa selesai. Di sisi lainnya, karena dunia benar-benar memiliki permulaan waktu, maka pastilah ada suatu waktu sebelum waktu dimulai yang adalah mustahil. Karena waktu belum dimulai, kok ada namanya waktu? Ya, waktu belum diciptakan, ada namanya waktu. Yang mereka nggak bisa diciptakan semua. Jadi entah dunia mulai di dalam waktu atau tidak, dan keduanya adalah mustahil. Inilah menurut Kant kontradiksi. Dan hal yang kontradiksi tidaklah memberikan pengetahuan. Realitas tidak dapat diketahui. Nah, jadi saya mau bilang ada kontradiksi waktu. Kalau dunia benar-benar memiliki permulaan waktu, maka pasti ada suatu waktu di mana waktu belum dimulai. Tapi kalau waktu itu belum dimulai, harusnya nggak bisa dibilang waktu. Ini kontradiksi, antinomi dibilang. Nah, justru poin ini menjadi salah satu argumen dari kaum teis. Kita akan masuk nanti. Oke, kita masuk kita jawab dulu sedikit. Antinomi waktu dulu. Sini ya. Kita menjawab bahwa waktu terjadi pada waktu bersamaan dengan proses penciptaan dunia. Waktu terjadi pada waktu bersamaan dengan proses penciptaan dunia. Nah, di dalam argumentasinya, William Lane Craig, ketika berdebat dengan seorang ateis, ya, mengatakan, ya, ada tiga hal. Ya. Tiga hal. Waktu, ruang, kemudian materi. Waktu, ruang, materi. Time, space, material. Nah, ketiganya harusnya diciptakan bersamaan. Ini argumen kita ya, orang ateis. Bersamaan. Mengapa? Karena kalau waktu diciptakan, tetapi ruang dan materi tidak diciptakan, maka waktu itu mau ditaruh di space mana, ya, di materi mana, di dimensi mana, ya. Dan isinya apa? Ya, tidak ada isinya. Kalau ruang saja, space disediakan, langit atau bumi ya, disediakan. Tapi kalau waktu dan materi tidak diciptakan bersama dengan itu, nah ruang itu mau ditaruh di mana? Karena belum ada waktu. Waktu belum dimulai, belum diciptakan. Kemudian ruang itu isinya apa? Ya, materinya apa? Langit saja. Nah, langit kapan juga mau ditaruh kalau misalnya tidak ada waktu. Kemudian materi. Kalau materi diciptakan, tapi tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada ruang, mau ditaruh di mana? Bumi, pohon-pohon segala macam, mau ditaruh di mana? Kemudian kalau waktu juga tidak diciptakan, mau ditaruh kapan? Jadi ketiga hal ini harus diciptakan bersamaan. Waktu, ruang, dan materi. Ya. Ada materi, ya, ditaruh di ruang, ya ruang itu di waktu. Ya. Begitu juga, ya, kalau waktu diciptakan tidak ada ruang, mau ditaruh di mana waktunya? Jadi ketiganya diciptakan bersamaan. Ini argumen kita. Baik, kemudian kita lanjutkan. Waktu terjadi pada waktu, ya, bersamaan dengan proses penciptaan dunia. Jadi tidak ada namanya waktu sebelum waktu. Semua sebelum waktu adalah waktu adalah kekekalan. Ini itu bukan hal yang kontradiksi, ya, bukan satu antinomi. Tidak ada waktu sebelum waktu diciptakan. Semua sebelum waktu diciptakan adalah kekekalan. Kemudian masuk sini ya. Contoh lainnya adalah antinomi sebab akibat. Sebab akibat. Itu juga kontradiksi, ya, kata Kant. Dia menurut Kant, kalau segala sesuatu memiliki sebabnya, maka tidak mungkin ada yang namanya penyebab mula-mula.
Karena penyebab mula-mula juga harus punya sebabnya. Ya. Harus ada penyebab dari penyebab mula-mula. Jadi antinomi. Nah, mengenai antinomi sebab akibat yang kita menjawab. Adalah salah berpandangan segala sesuatu perlu penyebab. Ya, benar-benar yang terbatas berubah tidak dapat berdiri sendiri yang perlu penyebab. Pribadi yang tidak terbatas tidak berubah yang harus ada. Oh, sebentar sambil belajar. Yang harus ada tidak perlu penyebab. Jadi yang perlu penyebab itu yang terbatas, yang tidak terbatas tidak perlu penyebab. Jadi dinamakan kausa prima, ya. Penyebab mula-mula. Lalu untuk jawab penjelasan pertanyaan dengan argumen kalau waktu diciptakan di waktu kekekalan, berarti harus ada waktu tidak terbatas yang tak pernah habis. Bagaimana, Pak? Justru kalau waktu itu diciptakan, berarti waktu memiliki permulaan. Sesuatu yang memiliki permulaan, berarti dia memiliki akhir. Sesuatu yang memiliki permulaan pasti memiliki akhir. Sesuatu yang tidak memiliki permulaan, seperti Allah, yang tidak memiliki akhir. Ya. Jadi, nah ini justru menjadi argumen salah satu argumen komteis. Jadi, seperti ini. Ini. Waktu diciptakan. Jadi pada waktu itu diciptakan ada permulaan, berarti waktu itu tidak kekal. Nah, waktu itu memiliki poin habisnya. Nah, poin habisnya itu yang kita sebut dengan poin habisnya. Itu yang kita sebut dengan hari ini. Di mana poin habisnya waktu? Hari ini, saat ini. Nah, kalau waktu itu kekal, maka waktu akan berulang terus. Ya, tidak akan ada yang namanya ya hari ini. Waktu tidak akan berakhir. Waktu itu akan berakhir hari ini, saat ini. Ketika saya ngomong, maknanya selesai, itu batas waktu. Besok tentu ada, ya, meskipun ada potensi itu. Tapi ketika sampai saya detik ngomong, nah, itu batas waktu sampai ini. Ya, setelah saya ngomong belum terjadi kan. Jadi batas waktu ada habisnya itu pada waktu hari ini, ya, saat ini, detik ini. Anda tangkap. Nah, itu menunjukkan kepada kita bahwa waktu itu memiliki akhirnya. Karena waktu memiliki permulaannya. Karena waktu memiliki permulaannya, berarti harus ada pribadi atau sesuatu yang di luar waktu, yang tidak berada di dalam waktu, yang menciptakan waktu, yang mengawali waktu. Pribadi itulah yang kita sebut dengan Allah. Nah, ini adalah argumen yang namanya kalam, kosmological argumen ya, kosmos kalam. Jadi justru kapan waktu habis, ya? Hari ini, ya. Batas waktu itu sampai hari ini, ya. Besok itu belum ada, ya. Sampai detik ini batas waktu. Nah, oleh karena itu waktu ada batasnya bisa berakhir, ya. Berarti waktu tidak kekal. Berarti waktu itu memiliki permulaan, ya. Kalau waktu memiliki permulaan berarti ada pribadi yang di luar waktu yang menciptakan waktu. Kita sebutkan Allah. Oke, baik, kita lanjut lagi ke
Kemudian kita lanjut, ini juga ini dari Anthony Flew ya. Anthony Flew ini juga seorang agnostik, tapi dia tidak terlalu terkenal, tapi agnostik yang argumen-argumennya terkenal itu yang Hume makan. Oke, kita lihat ya. Keyakinan rohani yang tidak dapat dibuktikan salah. Salah satu sisi dari prinsip hal yang dapat dibuktikan sebenarnya adalah hal tersebut dapat dibuktikan salah ya. Falsibilitas istilahnya itu, hal tersebut dapat dibuktikan salah. Ini istilahnya dalam banyak buku apologet ada yang akan saya menggunakan istilah ini. Setelah itu ya. Falsibilitas, bahwa dapat dibuktikan salah. Ambil contoh misalkan ada suatu statement, semua angsa berwarna hitam. Nah, pernyataan itu bisa bisa falsifikasi ya. Yang pribadi yang kekal sebelum ada. Apa yang dimensi berbeda adalah justru transenden, mengatasi segala dimensi. Dia dimensi masuk dalam kategori ruang. Dia menciptakan ruang, dia menciptakan dimensi. Allah dalam mengatasi itu. Nah, dimensi itu masuk dalam kategori ruang, di mana materi di laut itu dimensi. Dan dimensi di waktu. Dan seksi sekarang dia kekal, yang Allah terus menerus seksi sekarang dia kekal. Anthony Flew. Nah, apa yang harus terjadi sehingga kamu bisa menjadi bukti bahwa tidak ada yang namanya kasih Allah? Karena seorang tidak menjadikan sesuatu bagaimana atas percayaan adalah kalau dia menjadikannya. Tidak ada perbedaan antara seorang Tuhan punya dan tidak percaya dan tidak ada pelaku sekali. Halnya seorang Allah yang membuat sebuah perbedaan yang dapat dikasih pada Allah sekali. Jadi orang percaya dapat dikasihkan bagaimana dia berbeda kalau tidak Allah sekali, tidak benar tidak seperti bahwa Allah. Oke, kok. Tidak semua hal yang dapat diverifikasi harus dapat dibuktikan kesalahannya. Tidak semua hal yang dapat diverifikasi harus dapat dibuktikan kesalahannya. Contoh, seseorang dapat memverifikasi kekekalan dirinya kalau ia secara sadar menyaksikan pemakamannya sendiri. Berarti dia kekal. Tetapi seseorang tidak dapat membuktikan kesalahannya kalau dia kekal. Karena jika ia tidak selamat dari kematian, maka ia tidak ada di sana untuk menyanggah kekekalannya sendiri. Orang pun tidak dapat membuktikan salah kekekalan seorang kecuali Ia Maha Tahu atau Allah. Jadi ya misalkan ya, pernyataan kita bahwa manusia itu kekal. Manusia itu jiwa yang kekal. Nah, kekekalan jiwa kita ini kan tidak bisa diverifikasi. Kenapa? Karena untuk mengetahui jiwa kita kekal, kita harus mati dulu, kemudian setelah kita mati, baru kita tahu kan benar kan ternyata jiwa kita ini kekal, kita masih eksis nih pribadi kita. Nah, ini kan tidak bisa diverifikasi. Kemudian saya kemudian menampakkan diri kepada misalkan penginjil Effendi, benar loh ternyata iman kita selama ini saya nongol gitu seperti Casper, kita ini selama ini jiwa kita ini kekal. Nah, ini lihat saya. Nah, itu tidak bisa diverifikasi kecuali berdasarkan pewahyuan yang kita dapatkan dalam Alkitab. Kita dapatkan dalam Alkitab itu dari pengamatan Tuhan Yesus. Kemudian ketika Yesus berubah rupa, ada Musa dan Elia, dapatkan Yesus setelah kebangkitan. Nah, kita dapatkan itu dari pewahyuan, itu dari dalam Alkitab. Tapi kembali lagi, orang agnostik, orang nasionalis, segala macam itu akan bertanya, kenapa saya harus percaya yang Alkitab bilang begitu itu benar. Jadi katakan ya kembali ke situ. Jadi kita bisa simpulkan bahwa seluruh klaim kebenaran harus dapat diuji atau diargumentasikan, tetapi tidak semua klaim kebenaran perlu dapat dibuktikan.
kesalahannya. Nah ini ya saya berharap melalui pembahasan kita ini, sehingga Anda bisa tahu ya argumen-argumen juga menambah wawasan kita ya, tentang argumen-argumen dari kaum agnostik ya, sama Hume dengan Kant yang terkenal fenomena-fenomenanya, antinominya itu, dan bagaimana kita bisa menjawabnya. Tetapi bottom line itu, saya ingin mahasiswa atau para pendengar yang ambil kelas ini atau yang ikut kelas ini sebagai pendengar ya, auditori, setidaknya tahu ya, bahwa posisi agnostikisme ini adalah salah satu metodologi orang untuk mencari tahu kebenaran, di mana mereka bilang, oh kita sama sekali tidak dapat tahu kebenaran. Ini adalah posisi yang salah. Kenapa? Karena klaim-klaimnya, pernyataan-pernyataannya adalah ya self-defeating statement, ya, pernyataan yang menghancurkan atau menyanggah dirinya sendiri. Jadi saya ingin Anda tahu ya, kalau di kelas ini agnostisme kita tidak bisa tahu yang namanya kebenaran, termasuk tentang Allah. Ketika kamu bilang kita tidak bisa tahu tentang kebenaran, itu termasuk tentang kebenaran tentang Allah, itu sendiri sudah ya, kalau kita pakai Rothran perspektif itu sendiri sudah menyanggah pernyataan kamu sendiri ya. Untuk berkata bahwa kita tidak bisa benar-benar tahu tentang kebenaran Allah ya, untuk bisa berkata seperti itu berarti mengindikasikan kamu sudah memiliki pengetahuan terlebih dahulu, sehingga kamu bisa berkata bahwa kita tidak bisa tahu benar-benar tentang Allah ya, atau tentang kebenaran ya, itu sudah ya menyanggah dirinya sendiri, dan sesuatu yang mengontradiksi dirinya ya sudah pasti salah. Oke, baik. Ini tentang agnostik ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak kita selesai sampai di sini. Ini kita membahas tentang agnostikisme. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi salah satu metodologinya adalah ya kita tidak bisa tahu tentang. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita selesai sampai di sini. Kita akan tutup dalam doa ya. Nah, ini saya rekam berdasarkan informasi dari salah satu mahasiswa kemarin yang ikut kelas. Katanya kalau mau akses rekamannya harus minta password ya. Apa benar? Yang lain juga apa seperti itu? Tolong dikonfirmasi ya. Oke. Baik, kalau tidak ada halnya kita akan tutup sampai di sini. Dan kita berdoa terlebih. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pernyataan Tuhan dalam kegiatan belajar kami tentang apologetik melalui kelas online ini. Kiranya Tuhan pimpin dan juga Tuhan bukakan dan tambahkan hikmat pada kami sehingga kami dapat mengerti, juga kami dapat menambah wawasan kami, juga membangun argumentasi kami sehingga kami dapat memberi pertanggung jawab kepada orang-orang yang meminta tanggung jawab akan iman kami. Tuhan pimpin dan berkati kami semua. Kami juga serahkan akan istirahat kami pada kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa, ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, baik, Pak Stanley. Oke, yang
mandi. Baik, kita selesai sampai di sini. Saya ucapkan selamat malam semuanya, selamat istirahat ya, Maranatha.